Ya, selamat sore Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Oh iya, alhamdulillah. Di sini sekali lagi saya memperkenalkan diri ya Bu. Iya. Di sini kan sebagai konselornya Ibu. Kemarin kan kita sudah menjalankan diet ya Bu. Iya. Diet apa Bu kemarin namanya? Diet Kasih tensi darah sama jantung. Iya, dietnya itu kayak rendah garam gitu ya Bu. Rendah garam. Ya, kemarin sudah saya berikan dietnya. Nah, ini sekarang akan saya berikan konselingnya. Itu Bu. Nah, pertama-tama kita lihat perkembangan berat badan Ibu dulu ya. Oh iya. Langsung nih Mbak. Iya Bu. Pandangannya lurus ke depan ya Bu. Kamu kacamatanya dilepas dulu Bu. Masih tetap 50 seperti kemarin. Jadi dulu. Kemarin gimana Bu makanannya? Alhamdulillah Mbak, apa yang menu sayur awal itu agak kaget, rasanya kan nggak terbiasa itu rasanya hambar. Tapi setelah yang kedua, ketiga itu rasanya enak, seger gitu. Jadi bisa untuk dinikmati. Ya, alhamdulillah. Kemarin sudah bagus Bu, Ibu sudah bisa menghabiskan. Yang hari kedua habis semua ya Bu, cuma hari pertama siang, malam, semua habis. Karena paginya itu. Karena penyesuaian aja. Memang prinsipnya seperti itu Bu, rendah garam jadi agak hambar. Mungkin saya genjot tuh di bumbu rempahnya aja. Tapi alhamdulillah Ibunya bisa menerima dan masih suka ya Bu. Iya, alhamdulillah. Itu capaian yang bagus sekali Bu. Iya, alhamdulillah. Selain makanan yang saya berikan, Ibu tidak makan apa-apa lagi kan? Enggak. Oh iya. Saya kan sesuai anjuran Mbak ini. Iya, terima kasih Bu atas apresiasi. Kemudian gimana Bu keluhannya yang lemas, masih lemas tidak? Ya, sebelum ini ke Mbak itu saya memang ada rasa lemas. Terus pusing, terutama pusing. Terus agak nafsu makannya agak mual sedikit gitu. Terus sekarang sudah ada perkembangan jantung itu, jantung udah nggak cokot-cokot, nggak sering cokot-cokot gitu. Saat ini masih sakit nggak sering? Udah nggak begitu, enggak. Lemasnya udah nggak ada ya berarti? Enggak, lemas. Mualnya juga nggak ada? Nggak ada. Pusingnya juga? Pusingnya udah enggak. Oh iya, alhamdulillah. Memang tadi kan kita sudah melakukan cek tensi ya Bu ke tempatnya Bu Ade tadi. Itu alhamdulillah memang tensinya Ibu itu sudah turun dari sebelum saya berikan intervensi. Yang sebelumnya kan 150/90. Terus yang ini tadi alhamdulillah turun Bu jadi 140/80 tadi ya. Sebenarnya ini masih tergolong tinggi Bu. Tadi itu. Jadi saya harapkan nanti Ibu masih mau sih menerapkan diet rendah garamnya karena ini masih tergolong hipertensi stage 1 gitu Bu. Kalau normalnya itu soalnya 120 kan Ibu masih 140 ya? 80-nya itu sudah normal, sudah bagus ya. Ini memang bertahap sih Bu. Kemarin kita 2 hari, alhamdulillah pencapaian juga sudah tinggi. Itu ya Bu. Kemudian kalau misalnya kemarin kan pas awal saya datang ke sini, saya asesmen data itu Ibu masih bermasalah di pola makannya ya Bu, kayak waktunya masih belum teratur kan kebiasaannya. Belum teratur. Ibu ternyata kebanyakan Ibu kan ini punya riwayat mah. Itu tuh sebaiknya waktunya teratur Bu. Seperti itu. Gimana kalau kira-kira Ibu mengatur waktu makannya seperti yang saya berikan kemarin gitu Bu. Jadi setiap hari selalu tepat jam 7, jam-jam tertentu tuh makannya selalu di atas jam segitu. Ya, insya Allah saya usahakan Mbak. Kira-kira mau jam berapa Ibunya? Apakah seperti saya kemarin? Ya, kalau bisa sesuai anjuran Mbak ya. Sesuai anjuran. Kalau anjuran saya ya paling nggak sarapan ya jam 7. Bisa Bu jam 7? Bisa, insya Allah. Nanti bisa kan makanannya bisa 3 kali. Makanan pertama ya Bu, terus nanti sama selingannya 2 kali kayak kemarin. Selingannya diusahakan yang sehat-sehat Bu, kayak buah-buahan kemarin. Makanan asin juga harusnya dikurangi. Gimana Bu, kira-kira siap nggak kalau kayak gitu mengurangi makanan asin? Saya terima soalnya demi kesehatan Mbak. Karena tadi pencapaiannya sudah bagus ya Bu. Jadi ikut senang perkembangannya.
Terus Bu, berarti nanti diingat-ingat jadwalnya, misal jam 7 nanti diselangi 3 jam kayak gitu Bu. Iya. Jadi jam 7 sarapan, 3 jam kemudian selingan 1. Wah. Iya, terus 3 jam kemudian nanti berarti kan jam 1 gitu ya Bu, makan siang. Terus nanti jam 3 sore selingan 2, kemudian jam 4 sore tadi ya Bu. 1 tambah 3 4. Terus nanti 4 tambah 3 jam 7 malam itu baru makan. Jadi adanya waktu kayak gitu tuh nanti juga melatih ini pencernaan biar enggak mati. Biar Kalau enggak, mapan. iya biar mapan. Jadi enggak mahnya nanti enggak sering-sering ganggu kayak gitu Bu. Mengurangi resiko terjadinya Iya. mah juga. Ini misalkan ada tambahan Mbak, kalau selingannya diganti kayak pisang godok, pisang rebus gitu boleh? Iya enggak apa-apa Bu. Oh iya, ini tambahan pertanyaan. Iya. Boleh enggak gitu? Iya boleh enggak apa-apa. Nah itu buah-buahan kayak gitu. Iya. Yang penting yang sehat-sehat gitu Bu. Iya. Yang enggak asin-asin sama yang digoreng-goreng kayak gitu Bu. Iya. Iya. Terus masalah asin tadi berarti ini Ibu harus mengurangi Bu. Kayak kemarin kan telur asin masih makan. Jadi Oh, sering makan. sebelum konseling ke Mbak itu, Iya. saya makan telur asin banyak sekali. Iya lah itu harusnya Soalnya enak, praktis gitu loh. Iya. Tapi setelah tahu akibatnya kan juga mikir kan Iya. gitu. Ibu. Nah itu kalau bisa berhenti dulu Bu telur asinnya. Iya, iya. Gimana bisa Bu? Oh bisa Mbak, demi kesehatan nggak Iya, masalah. iya, bagus. Kayak misalnya kue kering juga. Oh, kue kering? Iya kayak yang pia coklat, ibunya kan suka makan pia coklat. Nah sebenarnya itu tuh mengandung natrium yang tinggi juga Bu. Oh, kue kering. ada saya seneng makan gitu kemudian. Nah kayak itu harusnya agak dikurangi ya, paling enggak Iya. enggak jangan makan lagi gitu. Iya harusnya jangan makan. Oh iya iya nanti saya usahakan. Kalau misalnya ibunya mau tombol icip-icip ya paling ya setengahnya aja lah, setengah potong. Oh, iya. Nggak, paling enggak, tapi bukan setiap hari juga. Oh iya maksudnya hanya itu aja kalau pengen aja, kalau enggak yang mendingan enggak usah. Iya Bu, itu lebih baik. Iya. Kurangi dulu tadi. Iya. Terus Bu, kalau misalnya makanan kemarin kan ibunya juga masih suka olahan yang digoreng sama dibacem ya kemarin. Oh iya saya benar gitu. benar. Nah itu juga sebenarnya digoreng itu nanti dampaknya bisa lebih berbahaya lagi Bu, karena ibu kan punya penyakit jantung ya. Oh Dari iya. awal. Iya kalau misalnya lemaknya tinggi, kemarin tuh saya lihat konsumsi lemaknya ibunya tuh tinggi, lebih dari kebutuhannya ibu. Seperti Oh itu. iya. Nah itu nanti bisa memicu resiko lain Bu, dislipidemia kayak kolesterolnya tinggi seperti itu. Nanti karena ibu ada penyakit jantung bawaan, nanti bisa-bisa ada penyumbatan dan Oh, bisa gitu. menyebabkan kepala. Iya. Oh iya. Kayak semacam arteriosklerosis gitu Bu. Penyumbatan lah istilahnya, kan adanya penimbunan lemak yang terlalu banyak. Nah itu dimulainya dari asupan lemak yang berlebih tadi. Ibunya kan sebelum ini suka makan yang digoreng-goreng. Oh iya suka Mbak, itu terutama setiap sore itu. Nah, tapi kayak kalau gorengan juga tapi itu. kalau sudah konseling ini saya mikir kalau demi kesehatan ya kalau bisa nggak ngulangi makan gitu lagi kan gitu. Iya, kira-kira bisa diterima berarti Bu. Oh bisa diterima. Kira-kira kalau misalnya ibu mau melanjutkan dietnya, sebenarnya ini perkembangannya sudah bagus Bu. Jadi harapannya nanti ke depannya itu ibunya bisa melanjutkan gitu. Kira-kira bisa nggak ya Bu kalau mau melanjutkan? Ya nanti saya usahakan. Oh iya gitu. Untuk kesehatan saya usahakan. Iya, soalnya kayak misal olahannya kayak kemarin ya Bu, Iya. ikan asin kan ibunya sebelumnya juga suka ikan asin ya, kayak teri, terus pindang. Nah itu sebaiknya diganti dengan ikan air tawar Bu. Oh, Kayak iya. kemarin kayak ikan lele atau ikan bawal. Iya. Nah itu natriumnya rendah, seperti itu ya Bu. Itu Bu. Nah kemudian ini Bu yang terkait minum kopi sama teh. Nah itu tuh saya lihat kemarin masih sering ya Bu minum kopi sama tehnya Iya. setiap hari ya. Tapi ini Mbak kopinya tuh saya bikinnya encer nggak kental itu. Oh gitu. Oh iya nggak apa. Tapi sebenarnya kalau terlalu sering itu juga nggak bagus Bu. Nah kemarin kan kopi sama tehnya juga ada penambahan gula 2 sendok ya Bu. Iya. Nah itu juga sebenarnya nggak bagus Bu, karena itu nanti bisa menimbulkan menimbulkan akibat lain, masalah kesehatan lain. Ini kan ibunya kemarin suka makanan asin, jadi ini berdampak ke hipertensi. Nah, kalau makan makanan manis ini diteruskan, jadi nanti ibunya bisa kena diabetes mellitus juga. Itu tetap ada resikonya.
itu Bu, karena kan kita itu konsumsi gula maksimal sehari itu 50 gram gula atau 4 sendok makan seperti itu, 4 sendok makan gula pasir itu Bu. Jadi kan kemarin ibunya kalau misalnya minum kopi sama teh setiap pagi dan sore itu masing-masing 2 sendok makan, jadi sudah 4 sendok sendiri kan. Belum lagi nanti ibunya kalau misal masak atau makan makanan lain seperti nasi itu kan juga ada gulanya, buah juga ada gulanya, terus makanan-makanan lain yang ada gulanya. Jadi kan itu nanti bisa melebihi batas maksimal yang harus dikonsumsi. Berarti gulanya dikurangi gitu Mbak? Iya, harusnya Bu. 1 sendok gitu ya? Oh, ibunya bisa kalau 1 sendok. 1 sendok dan nanti kopinya sedikit karena encer kan? Iya, kalau kayak gitu berarti masih bisa diterima gitu. Ya, berarti nanti untuk pembuatan kopinya, kalau misalnya berhenti minum kopi gimana Bu? Bisa nggak? Nggak bisa, soalnya itu mempengaruhi jantung ya Mbak. Oh, Karena udah gimana? kebiasaan dari dulu. Kalau minum kopi itu rasanya tuh lemesnya kurang, jadi rasa ngantuknya tuh gila kan. Kalau nggak minum kopi itu rasanya kayak lemes, ngantuk gitu, kayak nggak semangat Oh gitu gitu. loh. Pernah sehari nggak minum kopi gitu pernah? Pernah nggak minum kopi itu rasanya ngantuk, les-lesan, lemes gitu, jadi kayak nggak ada sebab gitu loh. Oh, berarti kayak nggak bisa beraktivitas. Itu Berarti kayak kopi itu gitu ya gitu. cuma niatan saya kopi itu untuk memicu jantung aja, tapi yang penting nggak berlebihan kental gitu Iya, iya enggak. bener Bu. Jangan yang kental kan kan. Jadi cuma encer. Iya. Ya Bu, bagus. Nah itu kan gulanya tadi dikurangi ya Bu. Ya. Tapi untuk tehnya, kok kopi berarti kan tadi mah nggak bisa. Nah kalau teh misalnya tehnya nggak usah diminum gimana Bu? Misal diganti air putih aja gitu. Ya nggak apa-apa. Oh kalau teh nggak apa-apa ya. Berarti yang untuk teh itu sebaiknya nanti setiap sore jangan diminum gitu ya Bu. Iya. Kalau kopi nggak apa-apa. Tapi untuk mengobati. Kata ibunya kan kalau nggak minum kopi bisa lemah. Iya nggak apa-apa sih. Terus untuk yang air putihnya itu kan kemarin saya hitung kebutuhan ibunya itu kan kebutuhan cairan seharinya ibu itu 1.500 ml atau setara dengan 7,5 gelas. Yang gelas belimbing itu ya kan ibu. Nah 7,5 gelas itu kebutuhan ibu sehari. Nah itu bisa diukur dengan air putih, air dari air minum. Terus kalau misalnya ibu sudah buat sayur berkuah itu juga terhitung cairannya. Seperti itu Bu. Nanti kalau bikin kopi itu juga terhitung cairannya. Jadi nanti bisa dikalkulasikan sendiri ya Bu. Itu diatur sendiri cairan. Tapi gini Mbak, karena saya kalau habis minum kopi itu terus senggang 1 jam apa saya minum air putih 1 gelas. Oh gitu. Iya, iya. Niatan saya tuh untuk menetralisir biar nggak kopi kental gitu kan, biar tidak mempengaruhi ginjal juga. Iya, iya. Iya seperti itu. Terus kalau misalnya lagi ya Bu, yang terus kemarin tuh saya lihat juga untuk asupan sayur sama buah itu ya kan juga kurang, kayak kurang teratur. Nah itu tuh harusnya ya Bu, untuk 1 hari kita tuh mengkonsumsi 4 sampai 5 porsi sayur dan buah. Seperti itu. Kalau ibunya kemarin kan seminggu ini beberapa kali. Nah itu tuh harusnya setiap hari. Iya, gimana kalau misalnya kira-kira ibunya bisa nggak kayak konsumsi sayur buah lengkap 4 sampai 5 porsi sehari untuk langsung seperti itu, kira-kira agak susah apa gimana Bu? Ya insya Allah Mbak. Ya nanti kalau Nah. diusahakan, kalau misalnya kepepet ini kan bertahap ya Bu. Bertahap. Jadinya nanti ya saya harapkan paling enggak setiap waktu makan aja Ya, itu jangan. ada sayurnya. Yang penting saat makan ada sayurnya. Iya. Terus misalkan buah, kalau misalkan ada ya harus ada, tapi kalau enggak ya misalkan dibikin sekali, ya lebih baiknya 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau misalkan kepepetnya nggak ada buah ya sekali, yang penting ada buahnya setiap hari gitu. Iya, kalau bisa seperti itu. Kan kemarin ibunya kan bilang kalau konsumsi buah kalau pas musimnya aja gitu kan Bu. Nggak pas musimnya. Nah, itu nanti juga semisal sudah musimnya pun nanti konsumsi buahnya juga harus dibatasi. Oh, enggak berlebihan, enggak Iya, berlebihan. nggak boleh. Nanti kan karena di dalam buah itu juga ada gulanya. Saya pernah gitu Mbak, berlebihan sampai gitu. Iya, nanti itu kalau terlalu sering bisa meningkatkan kadar gula. Jadi itu ya tetap sesuai resep, sesuai Iya. konsumsi yang bagus normal. Iya, kalau ada harus diatur. Ada nggak ada tetap diatur. Diatur ya. Nah ini kan kita bertahap ya Bu. Maksudnya ibunya kan kemarin porsinya
masih sedikit. Nah ini coba misalnya setiap waktu makan diusahakan ada sayurnya gitu. Paling enggak berapa lah, setengah piring lah atau berapa paling ada sayurnya dan harus habis. Iya. Tuh. Kemudian yang kemarin buahnya, kemarin kan sayurnya juga saya lihat ibunya masih suka konsumsi sayur full. Nah itu sebaiknya jangan dipakai dulu Bu, karena sayur full itu mengandung gas. Itu tidak baik untuk penyakit jantung. Terus nangka kemarin saya juga masih. Oh nangka, nangka Nah, kan itu kayaknya kadang saya senang. banyak banget ya Bu makan kemarin. Nah itu juga harusnya saya tidak anjurkan untuk mengkonsumsi itu karena itu juga mengandung gas Bu. Nangka, durian itu tuh tidak baik untuk penyakit jantung. Tapi ini Mbak ya, contoh misalkan kalau memang kepengen banget kan, yang penting nggak banyak, nggak apa-apa, atau satu apa. Iya, yang penting itu dibatasi aja. Dibatasi, nggak lebihan. Iya, kan ini kan ibunya kan udah kasih seperti ini. Maksudnya seenggaknya itu nggak terlalu berlebihan kayak kemarin. Tapi kalau bisa itu jangan dulu, tapi mungkin bisa dikurangi sedikit-sedikit gitu Bu. Iya. Dikurangi bertahap kan, kita nggak bisa langsung jeglek gitu. Harus bertahap, itu nggak apa. Kalau misalnya ibunya kebetulan pengen ya paling nggak satu potong aja atau setengah potong gitu. Oh kalau segitu nggak masalah Mbak, yang penting untuk ngincipin aja. Iya, yang penting nggak berlebihan. Bertahan dulu ya Bu. Nanti kalau udah bisa nanti lepas dari itu. Iya, insya Allah. Karena nggak bagus buat jantung. Semoga berhasil Mbak. Ya amin. Saya doakan Bu. Amin. Kemudian kira-kira ini kan ibunya perkembangannya udah bagus ya. Saya lihat udah nggak ada keluhannya, tekanan darahnya walaupun masih tinggi nih Bu, tapi udah turun. Nah ini kan masih tinggi, berarti kan menurut pandangan saya sebagai seorang yang belajar di bidang gizi itu ibunya tetap harus melanjutkan diet rendah garam. Tanggapan ibu seperti apa kira-kira? Oh ya nggak apa-apa Mbak, bisa diterima untuk kesehatan. Ibunya berarti senang biar nggak naik tensinya. Iya Bu, karena ini kan ada tingkatannya ya. Soalnya kan saya ada pembawaan jantung ya. Karena dianjurkan dokter itu juga nggak boleh tensi tinggi. Iya Bu, benar sekali. Karena itu nanti bisa memperparah keadaan itu. Nah, jadi Bu kalau memang responnya ibu baik, jadi ibu bisa, jadi ibu kayak seneng ya untuk melaksanakan diet ini, walaupun rasa makanannya agak hambar. Mbak, tapi kemarin itu masakannya Mbak Nafa itu seger loh. Cuman ya itu Mbak yang pertama awal penyesuaian tuh saya sempat ini, wah ya maaf kalau kemarin ada sisanya. Iya Bu, nggak apa-apa. Tapi setelah itu tak habisin terus. Iya. Gitu. Karena seger ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Nah, tapi ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu wajar. Kan perubahan ya itu kan ibunya baru kena hipertensi baru ini kan. Baru ini. Ya, jadi ya saya nilai ini sudah bagus lah Bu hasilnya. Ya saya senang kalau ibu mau menerima diet ini dan ingin tertarik untuk melanjutkan. Saya kira begitu. Kalau misalnya ibu ingin melanjutkan, saya senang Bu, saya apresiasi. Dan nanti misalnya mau ada yang ditanyakan atau apa, silakan hubungi saya kapan aja gitu. Oh iya. Nah ini kan nanti ada tahapannya ya Bu untuk diet hipertensi. Nah saat ini kan ibunya dietnya rendah garam 1. Jadi itu untuk untuk garamnya itu bisa 1200 mg natrium. Bu, natrium itu kan bisa ada di mana aja, nggak mesti ada di garam, ada di bahan makanan juga ada Bu. Di setiap bahan makanan itu ada. Nah kalau dari garamnya, kalau dari makanan yang seperti kemarin saya berikan, nanti saya juga kasih outletnya Bu. Terus ada contoh menunya, nanti bisa ibu ikutin di sana. Dan kebutuhan ya itu disesuaikan dengan kebutuhannya ibu ya, kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, sama yang natriumnya terutama Bu, karena prinsipnya rendah garam itu mengurangi asupan natriumnya itu. Nah kalau saran saya nanti saat ibunya masak itu sisihkan per hari kira-kira setengah sendok teh Bu, setengah sendok teh garam disisihkan, paling setengah sendok teh lebih dikit aja. Nah itu untuk makan sehari. Iya Bu, maksudnya untuk menu masakan sehari. Iya untuk sehari itu gunakan sehari.
karena ini kan ibunya masih 140 gitu. Nah 140 ini batas di hipertensi stage 1, batas bawahnya. Kalau nanti turun, ibunya nanti bisa ke DASH diet. Gitu, nanti sampai 120 sampai 139 itu namanya DASH diet Bu. Itu nanti garamnya bisa tinggi. Nah nanti kan kita cek sama-sama lagi Bu untuk tensinya. Nah kalau udah rendah nanti bisa ditingkatkan natriumnya, mungkin nanti rasa makanannya juga bisa lebih berasa, cuman harus tetap berada dalam batas yang aman Bu. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya aja. Nah nanti kalau normalnya tadi kan berapa Bu, masih ingat normalnya? Normalnya 100, normal saya Normal 120, Iya. terus bawahnya 80. Iya, Kan, benar. nah tadi kan terakhir saya 140, bawahnya Iya, 80. kan masih kurang 20 poin lagi. Yang atasnya. Iya, kira-kira ya mungkin nanti insya Allah bisa Bu kalau ini diteruskan. Iya. Seperti itu ya Bu, jadi nanti bisa disisihkan caranya garamnya itu. Itu karena 1 gram garam itu mengandung 400 natrium. Nah kebutuhan ibunya kan 1200, jadi normalnya kan ada 4 gram. Nah 4 gram itu 1 sendok teh Bu. Tapi kan kita nggak konsumsi garam aja kan Bu, ada makanan lain, jadi itu dikurangin. Jadi ya kira-kira setengah sendoknya, lebih dikit aja gitu Bu, setengah sendok teh ya Bu. Dibagi-bagi untuk menu lain. Iya, untuk menu lain. Terus yang penggunaan minyaknya Bu juga, penggunaan minyak saya sarankan 1,5 sendok teh per hari gitu. Jadi tidak terlalu berlebihan, karena kalau nanti ibunya asupan minyaknya berlebih itu bisa berdampak ke penyumbatan gitu Bu, ada aterosklerosis. Awalnya kayak kolesterol, iya kan ibunya juga punya jantung ya, jadi itu nanti bisa memperparah kondisi, dikhawatirkan seperti itu Bu. Gitu kurang lebihnya. Kemudian sebentar ya Bu, ini saya ambilkan untuk leafletnya. Iya. Tunggu sebentar ya Bu. Sini. Nah ini Bu, saya berikan ini ada diet tentang diet jantung dan rendah garam. Jadi di sini itu lengkap, ada prinsip syarat dietnya Bu. Terus ini ya Bu, kayak ada pengertiannya, nanti bisa dibaca. Kemudian tujuan dietnya, terus ini prinsip syarat dietnya, seperti itu Bu. Nah ini kan nanti kan ada energinya, saya hitungkan protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin, mineral, natrium, cairan, itu ya Bu, dan makanannya. Ini yang tidak mengandung gas tadi Bu, apa sih tadi mengandung gas? Nangka sama apa tadi, kol. Iya. Kalau sayuran kol, kalau buah nangka. Ya yang biasa Ibu konsumsi itu saya analisis seperti itu. Nah terus bumbunya tajam juga nggak boleh ya Bu. Oh tajam nggak boleh. Ya kan ibunya punya riwayat mah. Nah kalau terlalu tajam kayak gitu loh Bu, kayak terlalu pedes. Oh gitu ya. Ya gitu kan nggak boleh. Ibunya bikin pedes enggak? Enggak. Ya. Kebetulan enggak. Oh iya itu Bu. Gitu. Terus ini kan tadi kan yang mengandung gas yang kemarin saya lihat dari konsumsi ibu kan ada nangka sama kol. Nah sebenarnya ada yang lain juga Bu, nanti ada di sini. Ini ada bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Oh iya iya, nanti saya baca Mbak. Bu, jadi ini lengkap bisa dipelajari ya Bu. Saya dipelajari. Iya benar. Itu Bu, terus ini. Nah ini ada contoh menunya Bu. Ini saya buatkan. Energinya segini, protein, karbohidrat. Nah ini contoh-contohnya. Nah nanti ini Bu, ini juga ada leaflet bahan makanan penukar namanya Bu. Jadi di sini tuh ada beberapa bahan makanan, ada beratnya, URT atau ukuran rumah tangga, dan juga kandungan gizinya Bu. Jadi nanti Ibu bisa kira-kira. Misalnya ini kan Ibu tadi kebutuhannya 1.300. Di sini kan sudah saya terangkan ya Bu. Nanti bisa dikira-kira di sini Bu. Misalnya nanti dari nasi itu seberapa porsinya gitu. Nih nasi untuk 100 gram itu kira-kira 314 atau 2 centong terepes. Rice cooker tahu ya Bu. Nah itu mengandung ini kalorinya, protein dan karbohidratnya. Seperti itu Bu, nanti bisa diatur. Kalau nanti ada yang kurang paham Bu untuk pelaksanaan kedepannya nanti hubungi saya aja. Iya, tanya nanti. Ya nanti ini untuk jadi khususnya
bahan makanan penukar ini untuk menyusun menu Bu Ya. dari ibu. Itu nanti bisa disesuaikan, ada banyak macam bahan makanan dan kalori, kandungan energinya seperti itu Bu, lengkap di sini. Ya. Jadi itu ya Bu, nanti bisa disesuaikan ini dan tantangannya tadi Bu. Ya. Jadi Jadi saya pelajari, saya baca-baca. ya. Jadi gini Bu, jadi begitu. Gimana Bu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, sementara ini belum. Nanti kalau misalkan apa yang perlu saya tanyakan, saya mungkin nggak apa. Iya Bu, nggak apa-apa. Karena saya juga udah seneng punya mau meneruskan ini ya Bu. Iya. Iya bagus. Terima kasih Bu atas apresiasinya. Jadi ini pertama coba kita review lagi Bu. Kira-kira ibunya masih ingat enggak? Tadi kita sepakat untuk apa? Yang pertama apa setelah itu? Dari Yang pertama kita sepakat ingin menurunkan tensi darah. Oh iya benar. Terus kedua menjaga makanan. Ya yang gimana Bu? Yang dijauhkan dari lemak. Misalkan kita harus masak dengan dikukus. Iya. Sayuran yang banyak sayurnya. Iya. Terus sama sering buah, paling enggak 1 hari 3 kali atau 2 kali. Buah atau sayur? Sayuran 3 kali sayuran. Ya sayur ini kita usahakan pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Nggak apa-apa, maksudnya kan kemarin ibu asupan sayurnya kan nasi jarang yang sendiri loh, iya. yang bukan dari saya. Kalau dari saya kan saya yang nyepain ya. Iya. Nah, untuk ini kan ibunya sendiri. Iya. Bertahap dulu nggak apa. Tapi kalau misalnya bisa untuk lengkap 3 porsi sayur, 2 porsi buah kayak saya kemarin, malah alhamdulillah Bu. Ya, nanti kan namanya diusahakan dulu Mbak. Moga-moga diberi kelancaran Iya Bu. dan kemudahan untuk bisa melaksanakan apa yang sudah Mbak Nafa ajarkan dengan menu-menu yang sehat kan gitu. Iya karena serat itu juga sebenarnya penting Bu untuk mengendalikan hipertensi dan juga ibu kan sebelum saya kasih ini kan asupan lemaknya tinggi. Nah itu tuh serat nanti bisa membantunya Bu, membersihkan lemak-lemak yang barangkali ada lemaknya yang menempel di pembuluh darah ibu. Pembuluh yang jantung itu ya yang terasa coklat-coklat itu mungkin, bisa kan kita nggak tahu itu kelak atau lemak itu muncul di pembuluh darah. Nah itu serat itu bisa membantu menghilangkan. Jadi itu pentingnya ya Bu asupan sayur dan buah. Oh iya. Begitu. Terus apalagi Bu tadi untuk waktu makannya gimana? Waktu makannya kalau bisa diusahakan tepat waktu. Iya, jam berapa tadi Bu? Jam 7. Iya, terus nanti selangan 3 jam buah. Iya. Terus nanti makan jam 1 siang. Iya. Nanti selingan buah 3 jam berikutnya jam 4. Iya. Buah itu atau sama. makanan siap malam. Kalau malam kan jam 7 habis sholat jam 7 lah, jam 7. Untuk kopi sama tehnya gimana Bu tadi? Sama kopi sama teh itu kan nanti saya usahakan untuk gula 1 sendok sama kopi yang encer. Soalnya kan udah kebiasaan dari dulu Mbak, dari kerja dulu kan itulah. Itu nggak bisa dihilangi dan itu juga niatan saya untuk memicu jantung biar nggak terlalu ngantuk dan lemes. Iya Bu. Kalau tehnya tadi? Tehnya kan kalau mau diusahakan untuk tidak ya nggak apa-apa. Iya, diganti dengan Air putih. Kira-kira tadi kebutuhan air putihnya berapa Bu? Sehari 7,5 gelas. Itu ya Bu, karena ini kan juga tensinya itu selain dipengaruhi makanan juga dipengaruhi oleh mental dan pikirannya Bu. Jadi harus di manajemen Bu. Apa mungkin akhir-akhir ini Ibu punya masalah berat apa gimana? Kadang-kadang ini Mbak, itu ya karena biasa ibu rumah tangga itu kan pikiran tuh selalu pertama masalah ekonomi. Insya Allah kalau nanti diberi kelancaran doain ya Mbak bisa lancar rezekinya dan bisa menjalankan sesuai apa yang diajukan gitu. Iya, mungkin itu bisa jadi salah satu penyebabnya Bu, karena kan sebelumnya kan Ibu juga nggak ada hipertensi. Iya, nggak ada hipertensi. Mungkin yang pertama karena makanan asin bisa. Iya, makanan asin. Pemicu faktor stresnya juga bisa. Jadi kayak gitu nanti bisa diatur saja Bu. Ya saya memang tidak tahu masalahnya punya apa, tapi
Saya cuma memberi sedikit memberikan sedikit pelajaran Masukan. hidup yang saya terima. Nantinya semuanya itu pasti tetap ada jalan keluarnya. Iya, Amin. berdoa Doain ya Mbak, saja. ada jalan keluarnya. Berdoa terus sama Allah dan Insya Allah semuanya pasti lancar. Amin. Semuanya pasti diberikan yang baik, begitu ya Bu. Iya, amin. Terus nanti yang untuk kesehatan jantungnya Bu, itu untuk aktivitas fisiknya harus diatur juga ya Bu. Kemarin itu biar nggak terlalu lelah juga. Bisa kan Bu mengatur? Oh bisa Mbak, mau kadang-kadang saya kalau kelelahan gitu masih baru pas masak apa-apa, kalau pas nggak enak jantung ya udah saya istirahat, saya tinggal Iya. istirahat saya. Iya. Nah, terus pagi kadang-kadang saya istirahat dari Iya. jam 10. Enggak, nanti bisa dibantu, mohon bantuan suaminya, Iya. ibu atau anak-anaknya. Bisa ya Bu. Alhamdulillah anak saya nurut-nurut toh, Oh Mbak. iya, alhamdulillah. Ini bisa diatur ya Bu. Amin, amin. Ya, Bu. Ya kurang lebihnya seperti itu Bu. Saya benar-benar terima kasih karena Ibu mau menerima masukan, terus rekomendasi dia dari saya, dan ini juga kabar bahagianya bisa mau meneruskan untuk Iya. dia. Iya, amin. Nanti penyediaan makannya dari Ibu ya. Kalau Iya. ada yang belum juga nanti bisa tanya ke saya. Ya, nanti bisa tanya Mbak Nafa. Iya, Mbak. nggak usah sungkan-sungkan. Iya, betul. Gitu karena kan dekat aja ya Bu. Iya. Baiklah Bu, kurang lebihnya tuh saya mohon maaf sekali ya Bu kalau ada salah kurangnya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu. Ya Bu, terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu. Iya. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak. Iya, Bu. Terima kasih.